Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arba'a 8 Oktober 2025 ba'da zuhur di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Muslim dari Kitabul Iman, dan masih dalam pembahasan tentang larangan membunuh seseorang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Dan di sini kita masuk kepada potongan hadis yang terakhir tentang kisah Usamah ibnu Zaid. Maka disebutkan narrated by Jundub ibnu Abdillah al-Bajali, yang mana di sini Jundub ibnu Abdillah al-Bajali mengisahkan tentang kejadian yang ditimpa oleh Usamah ibnu Zaid. Maka setelah disebutkan sanad, haddatsana Ahmad bin Hasan ibni Khirash, haddatsana Amr ibnu Asim, haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi yuhadditsu anna Khalidan al-Asbaja ibna akhi Safwana ibni Muhriz haddatsa an Safwan ibni Muhriz annahu haddatsa anna Junduba ibna Abdillah al-Bajali ba'atha ila As'asi ibni Salamah zamana fitnati ibni Zubair faqala ijma'li nafaran min ikhwanik hatta uhaddithahum faba'atha rasulan ilaihim falamma ijtama'u ja'a Jundubun wa alaihi burnus asfaru faqala tahaddatsu bima kuntum tahaddatsuna bihi hatta daral hadithu falamma daral hadithu ilaihi hasara al-burnusa an ra'sihi faqala inni ataitukum wa la uridu an ukhbirakum an nabiyikum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa saqal qissah. Maka ini adalah sanad dari sahabat yang lain dari Jundub ibni Abdillah al-Bajali yang mengisahkan kejadian sebelum dulu dia bersama Nabi. Nah, kita masuk kepada hadis yang marfu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san minal muslimin ila qaumin minal musyrikin wa innahum iltaqaw fakana rajulun minal musyrikin idza syaa an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalahu wa inna rajulan minal muslimina qasada ghaflatahu qala wa kunna nuhadditsu annahu Usamatu ibnu Zaidin. Maka Nabi mengutus seperti di kisah yang lalu peleton pasukan yang kecil kepada kaum musyrikin. Ingat dari Bani apa? Lah, yang diperangi dari Bani apa? Juhainah. Bani Juhainah. Di daerah apa namanya? Al-Furqah. Baik. Mawjud, antum hafatum hadis. Maka di sini disebutkan Usamah ibnu Zaid dari yang dikirim, falamma rafa'a alaihi sayfa qala la ilaha illallah. Maka di saat Usamah ibnu Zaid ingin membunuhnya karena berperang, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Faqatalahu faja'a al-basyiru ilan nabi. Maka datanglah setelah terjadi kejadian tersebut al-basyiru yang mengabarkan kabar
kepada Nabi tentang permasalahan apa yang terjadi pada Usamah yang membunuh orang yang berkata la ilaha illallah. Maka fasa'alahu fa'akhbarahu hatta akhbarahu khabar rajul. Maka akhirnya Nabi menanyakan tentang apa yang terjadi dan apa yang dia dengar, tabayyun, tidak langsung menghukumi. Maka diberitahukan tentang keadaan yang ada di medan perang. Kaifa sana'a fada'ahu fasa'alahu faqala lima qataltahu. Maka Nabi akhirnya memanggil Usamah ibn Zaid, bagaimana kamu membunuh dia padahal dia telah bersyahadat. Qala ya Rasulullah auja'a fil muslimin wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafaron. Maka karena dia telah membunuh dari kaum muslimin si fulan, maka disebutkan orang yang telah dia bunuh. Wa ini hamaltu alaih, maka aku menyatroninya. Falamma ra'a saifa, maka setelah mungkin dia jatuh dan dalam keadaan sudah pasrah, falamma ra'a saifa, dan dia melihat senjata yang ada di tangan Usamah ibn Zaid, qala la ilaha illallah. Maka ini dari ucapan Zaid, dari Usamah ibn Zaid, maka dia takut dari senjataku dan berkata la ilaha illallah. Maka Nabi SAW mengulangi, aqataltahu, kamu membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Qala na'am, tentu ya Rasulullah. Qala fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Lalu apa pertanggungjawabanmu jika datang la ilaha illallah di hari kiamat kelak? Apa yang kamu perbuat? Qala ya Rasulullah istaghfirli, maka wahai Rasulullah ampunkanlah aku, minta ampunkan aku untukku kepada Allah. Qala fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah, diulang lagi. Maka bagaimana jika kalimat la ilaha illallah ini datang di hari kiamat dan minta pertanggungjawaban bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat ini asamu minni dima'ahum wa amwalahum, telah diharamkan darahnya. Maka apa pertanggungjawaban kamu kelak di hari kiamat? Qala faja'ala la yaziduhu ala an yaqula kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Maka terus diulang oleh Nabi ucapan ini. Dan di riwayat sebelumnya dia mengatakan, oh seandainya aku baru masuk kepada Islam, seandainya aku baru mu'alaf. Maka ini hadis pelengkap dari hadis yang kemarin. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang pendek, yang mana hadis ini berkata An-Nawawi rahimahullah, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna. Ma makna hadal hadis? Ma makna hadal bab? Hadal bab wa hadal hadis fi tahrimi ya'ti bisilah au hamila silah alal muslim. Tidak boleh seorang muslim lain mengacungkan senjata meskipun dia tidak membunuhnya, tapi mengacungkan pistol misalnya, mengacungkan golok, mengacungkan senapan AK-47 seperti di Yaman misalnya, mengacungkan kepada saudaranya. Jika saudaranya mungkin memukulnya, dia akan menembaknya. Maka di sini hukumnya bukan dari sunnah. Dan disebutkan laisa minna, maknanya dosa besar, bukan dari sunnah kami. Maka inilah pembahasan kita. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin al-Musanna
Qala haddatsana Yahya. Man huwa Yahya? Huna Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Tahwil sanad, kembali kepada gurunya Imam Muslim. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah haddatsana Abu Usamah. Man Abu Usamah? Abu Usamah Hamad ibnu Usamah. Abu Usamah Hamad ibnu Usamah imam. Idan Hamad fi thalatha. Hamad ibnu Zaid, Hamad ibnu Salamah, wa hada Abu Usamah Hamad ibnu Usamah. Wa ibnu Numair. Kulluhum, semuanya bertumpu sanad al-an an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar. Man Ubaidillah? Ibnu Ubaidillah ibnu Umar al-Umari, Muslim ibn Amr ibnu Umar al-Umari. Fa Ubaidillah ibni Umar al-Umari imam muhaddis. Dia muridnya Nafi'. Dan dia mempunyai saudara namanya Abdullah ibnu Umar al-Umari, dhaif. Maka Ubaidillah at-tasghir qawi, wa Abdullah ghairu tasghir ay takbir dhaif. Maka lihat bedanya. Ubaidillah siqah, imam bahkan. Tapi Abdullah ibnu Umar al-Umari saudaranya dhaif. Dia meriwayatkan dari Nafi', dan Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi' maula Abdullah ibnu Umar. Dari Abdullah ibnu Umar sahabatnya. So narrated from Abdullah ibnu Umar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Man hamala alaina silah falaysa minna." He who took up arms against us, it not of us. Barang siapa yang menodongkan senjata, menodongkan pisau, menodongkan pistol, dan menodongkan apa saja kepada muslim, falaisa minna, maka dia bukan dari kelompok kami. Maka ini menjadi pendalilan seorang muslim kepada muslim yang lain menghormati dari keadaannya. Tidak ada istilah main-main. Seseorang biasa membawa pistol sesama polisi misalnya, bermain-main, mengacungkan kepada saudaranya padahal terkokang, ataupun senjata AK-47. Padahal terkokang, maksud terkokang terkunci. Jika dipijit pun tidak akan menembak, ada kuncinya. Meskipun seperti itu, maka di dalam Islam tidak boleh. Dan begitu pun senjata tajam, bermain-main dengan menggorok leher atau menodong seperti ini, pisau. Ini semua haram. Tidak bermain-main dengan perkara seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwa kaum muslimin mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Maka tidak boleh menumpahkan darahnya bagi orang-orang yang telah bersyahadah, seperti di hadis Usamah ibnu Zaid yang telah lalu. Dan di sini ke arah itu, karena kalau dibiarkan orang bermain-main, apalagi senjata tajam, dia bilang sudah saya kunci, lupa mungkin tadi pernah dibuka, maka dia menembakkan, keluar, terbunuh, dan seterusnya. Maka tidak ada di dalam Islam mengacungkan senjata dengan bermain-main. Maka ini adalah dari perbuatan yang besar. Maka seseorang mengacungkan senjatanya kepada saudaranya, apalagi senjata AK-47, senjata genggam yang berat, berisi 30 peluru, diacungkan kepada saudaranya, hamilus silah ila akhi, fahuwa haram minal kabair. Fahuna aina dalil minal kabair, mengacungkan senjata kepada saudaranya dari dosa yang besar. Bin ain huna bilafat falaisa minna. Lafat falaisa minna kabir jiddan, lianna makna falaisa minna ay laisat min sunnatina.
hada tafsir ay ma'nahu min amril jahiliyah minal kabair. Fahadal hadis min riwayati Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Wa kadzalika riwayatin ukhra sanaqra'uha. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numair qala haddatsana Mus'ab wa huwa ibnu al-Miqdam haddatsana Ikrimah ibnu Ammar an Iyas ibni Salamah an abihi an Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salla alaina sayfa falaysa minna. Maka barang siapa yang menodongkan kepada kita senjata maka bukan dari kami. Wa hadal jarh syadid falaysa minna ay laysat minal muslimin, laysat min sunnati. Idan minal kabair rajulun ya'ti bisilah ala akhi. Faqadalika fi hadis alladhi ba'dahu haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abdullah ibnu Barrad al-Ash'ari wa Abu Quraib qalu haddatsana Abu Usamah an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa ay Abi Musa al-Ash'ari ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hamila alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang menodongkan kepada kita senjata maka bukan dari kelompok kita. Maka inilah dari hadis 3 sahabat. Pertama dari Ubaidillah ibn Umar dan Malik an-Nafi' an Ibnu Umar, dan yang kedua dari Salamah, dan yang ketiga dari Abi Musa al-Ash'ari. Yang ketiganya dengan lafaz yang sama, man hamila alaina silaha falaysa minna. Maka barang siapa yang menodongkan senjata kepada seseorang muslim hukumnya haram. Berniat untuk membunuhnya ataupun bermain-main maka tidak ada permasalahan seperti ini. Khalas, intahayna tasmi. Man yusammi al-hadis au ta'ala